Indonesia terbitkan surat hutang terbesar sepanjang sejarah. Itu adalah judul berita yang membuat saya berkata, dia ampun kok ini sampai andul. Semua sahabat tahu saya anti hutang. Karena apa? Membayarnya amit-amit berat dan lama. Selama memiliki hutang, kita menjadi budak uang dan menjadi tidak berdaulat. Karena itu sejak 4 tahun yang lalu di dunia sosial media di mana saya merasa terluka oleh pengelola negara ini, saya pun teriak. Tadinya saya adalah seorang yang apolitik, tidak berpolitik. Tetapi gara-gara kartel BUMN yang kejam melibas swasta terutama perusahaan saya, sehingga saya harus memecat, mem-PHK 286 pegawai saya dari 3 perusahaan yang usia perusahaannya di atas 18 tahun. Saya berkata, you mess with the wrong person dude. Kata-kata Al Capone terngiang di telinga saya kala itu. If somebody mess around with me, I'm gonna mess around with him. If somebody fuck around with me, I'm gonna say fuck you. Bayangkan, 2017 hal itu terjadi. Lebaran 2019, mereka ke rumah halal bihalal pada saat lebaran. Para saudara saya tersebut. Saya tidak menyebut mereka mantan pegawai. 15 tahun lebih bersama-sama itu lebih dari saudara. Mereka menceritakan cari kerjaan susah, wirausaha susah, hutang sana sini. Nangis saya mendengar cerita mereka. Asli, saya nangis. Ancuk kon, tenang nih, pejabat geblek buat kebijaksanaan megalomania. Jalanan gak ada yang dipakai gitu, dibangun hanya untuk pemudik lebaran. Itu emosi saya dalam hati. Dan demi ambisi tersebut BUMN dulu dipakai dengan cara brutal atas nama negara lagi. Dan anak-anak saya ini sekarang nangis. Perusahaan tutup dan saya masih nanggung hutang korporasi yang besar sampai sekarang. Makanya saya di sosial media bukan mau melawan, tetapi menantang adu ilmu, muscle knowledge, otot pengetahuan bernegara. Yuk tak tantang pejabatnya. Rinci saya menantangnya hanya di bidang yang saya paham tentunya, yaitu SDM, ekonomi moneter, investasi, dan bisnis UKM. Saya menebak rupiah 17.000 itu jauh sebelum corona. Saya memprediksi tahun 2020 dan 2021 Indonesia resesi. Sekali lagi, jauh sebelum corona. Ada rekaman digitalnya. Jadi, jika sekarang dikatakan rupiah mendekati 17.000 dikatakan karena corona, itu bagi saya adalah bullshit, buruk muka, cermin dibelah namanya. Dan ketika Indonesia berhutang besar sepanjang sejarah, murka saya. Lu pejabat, tahu nggak pedihnya nyaur nyicil hutang? Siapa yang bayar nanti? Mereka mengartikan kalau dipercaya nyicil hutang 50 tahun itu artinya kita sangat terpercaya. Saya agak koslet mengartikan hal seperti hutang yang berkonotasi negatif dibungkus hal yang positif. Asli koslet logika saya. Pandemic bond dijual ke Amerika, Fed jual lagi ke Indonesia. Kupon 3,85% sampai 4,25%. Semi annual tenor 50 tahun. Selama 50 tahun aset pemerintah Indonesia di tied up dengan bond asing. Lalu usaha untuk membayar bunga dan bond jatuh tempo harusnya didukung sektor industri yang produknya earning dalam dolar. Kalau tidak menjadi income mismatch. Mana dukungannya ke industri dan ke UKM-nya? Mana? Sementara kebijakan impor kita besar. Salah-salah, malah uang dolarnya yang kita dapat ini hanya untuk membiayai impor. Akhirnya kita keperangkap lagi. Muter-muter itu lagi. Satu hal yang saya protes. Resep ekonomi mainstream saat ini gak ada yang baru. Yang cocoknya hanya untuk keadaan normal. Otak mereka semua diimprint. Sebagai bangsa secara sadar atau tidak sadar terdapat pola bahwa hutang internasional adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Karena artinya Indonesia masih dipercaya secara internasional. Kok gitu mikirnya? Itu memalukan. Ngutang itu bukan hal yang membanggakan, itu memalukan. Maaf ya, saya menggunakan kata-kata keras. Karena di muscle knowledge yang lain ada cara yang gak perlu ngutang.